Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Perkenankan kami, Majelis Gereja, mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Guna mendukung peningkatan layanan ibadah live streaming, maka Majelis Gereja membuka ruang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk berpartisipasi melalui persembahan khusus pengadaan peralatan multimedia. Apabila Bapak dan Ibu menghendaki dukungan dalam bentuk peralatan, dapat menghubungi Pendeta Kriswoyo selaku koordinator bidang ibadah dengan tujuan peralatan yang Bapak dan Ibu Saudara berikan sesuai dengan kebutuhan. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, dan Saudara, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Untuk informasi kemajelisan, persembahan dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja. Pada ibadah hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, akan dilayankan sakramen perjamuan sedunia. Pagi pukul 08.00 sampai dengan 09.00 WIB, dan sore pukul 18.00 sampai dengan 19.00 WIB. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita masuk dalam ibadah saat ini, dan dengan bangkit berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Bapak dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang kekasih, bulan Oktober ini kita masuk dalam penghayatan bulan keluarga. Kita diajak untuk melihat dan merefleksi segala karya Tuhan dalam keluarga kita masing-masing dan mensyukurinya. Selain itu kita juga diingatkan untuk tetap berharap pada pertolongan Tuhan yang terus menata dan memperbarui hidup berkeluarga kita. Karena nyata sekali bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama Tuhan melalui lagu dalam NKB 34, bait 1 dan 3. Setia
Marilah kita mendengarkan sabda yang terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang terkasih, berhadapan dengan sabda kasih ini nyata sekali kesalahan dan dosa kita. Karena dalam hidup sehari-hari, ternyata kita masih belum dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, menyesali segala kesalahan dan dosa kita, dan memohon belas kasihan-Nya melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu betapa kuatnya kuasa jahat menarik kita untuk jatuh di dalam dosa. Dan betapa kekuatan itu terus merayu-rayu kita di sepanjang kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, dengan kekuatan sendiri, kita mengalami kesusahan dan kesulitan untuk keluar dan mengalahkan kuasa yang jahat. Dan karena itu, maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebagai anugerah bagi kita sekalian, kita akan mendengar sabda dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan yang ke-14 yang demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dari sabda ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan bahwa hanya karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan saja
kita dapat keluar dari kekuatan yang jahat. Kita dapat keluar dan mengalahkan kuasa kegelapan. Dan atas segala dosa kita, Tuhan memberikan pengampunan. Oleh karena itu, patut ketika kita mensyukuri anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam anugerah itu. Marilah kita tanggapi anugerah dan hidup baru dari Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari PKJ 200. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat dan pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami sungguh bersyukur ketika saat ini kami boleh beribadah bersama. Dan lebih khusus lagi, kami boleh menghayati kesatuan kami sebagai keluarga Tuhan melalui sakramen perjamuan sedunia. Kami memohon ya Tuhan, kiranya ibadah kami ada dalam berkat-Mu yang akan membawa dan menghadirkan berkat bagi kehidupan kami. Kami semakin dikuatkan sebagai keluarga Tuhan, demikian juga kami senantiasa dikuatkan sebagai keluarga-keluarga kecil yang ada pada kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit, mengusahakan berbagai macam upaya untuk kesembuhan mereka. Kami memohon, kiranya berkat-Mu Engkau nyatakan kepada saudara-saudara kami yang sakit, dan segala upayanya dapat membawa kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan segala yang baik kepada mereka dan juga kepada kami sekalian. Kami juga mengingat saudara-saudara kami
yang ada dalam keadaan usia lanjut, di mana fisik saudara-saudara kami itu mulai mengalami penurunan dan kelemahan. Oleh karena itu kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, demikian juga kebahagiaan di tengah-tengah keadaan yang mereka miliki. Sehingga sekalipun fisik mereka mulai melemah, tetapi sukacita mereka boleh terus dan tetap menyala-nyala. Demikian juga kami memohon kelangsungan berkat-Mu bagi setiap kami yang saat ini menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan mengetahui apa yang kami gumulkan, dan kami percaya juga Tuhan menyediakan berkat dan pertolongan. Kami juga tidak henti-hentinya ya Tuhan memohon kelangsungan berkat-Mu bagi anak-anak kami, baik yang masih tinggal bersama kami di tengah-tengah keluarga maupun yang sudah keluar rumah karena harus kuliah di tempat yang lain atau telah membangun kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak kami. Mereka bertumbuh ke arah yang baik. Mereka bertumbuh dari hari ke hari semakin dewasa, baik di dalam pengetahuan maupun di dalam pengertian. Anak-anak kami juga boleh mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Terlebih di bulan Oktober ini, kami juga menantikan berkat-Mu bagi keluarga kami masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, di masa pandemi ini ada banyak pergumulan yang kami miliki sebagai sebuah keluarga. Dan biarlah Tuhan beserta dengan kami, sehingga di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan pergumulan ini, kami tidak menyandarkan kepada pengertian kami sendiri, tetapi kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga kehidupan bersama kami sebagai sebuah gereja, atau bahkan kebersamaan kami sebagai gereja-gereja yang ada di dunia ini. Tuhan terus memberikan kemampuan kepada setiap gereja-Mu untuk menghadirkan damai, untuk mengembangkan kasih di tengah-tengah dunia ini, sehingga gereja juga boleh berperan demi kebaikan dan keberlangsungan tumbuhnya cinta kasih di tengah-tengah kehidupan dunia yang seringkali diwarnai dengan hal-hal yang berlawanan dengan kasih. Ya Tuhan, kami juga mengingat kehidupan bangsa dan negara kami yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi yang ada. Biarlah Tuhan juga terus memberikan berkat kepada para pemimpin kami, demikian juga kepada kami sekalian sebagai warga bangsa dan negara ini, dan kami boleh bersama-sama berjuang untuk mengatasi dan menyelesaikan pandemi ini. Demikian juga persoalan-persoalan yang lain yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini terambil dari Amsal pasal yang ke-3, ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Amsal 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Demikian bunyinya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita dalam ibadah ini adalah keluarga yang mengasihi. Tema kita adalah keluarga yang mengasihi. Nah, tema ini mengawali penghayatan kita dalam bulan keluarga di tahun ini. Dan selama bulan Oktober ini kita akan menggumuli permenungan-permenungan kita terkait dengan kehidupan berkeluarga. Nah, tema yang ada ini menarik, bahkan menurut saya sangat menarik untuk kita bicarakan, karena di saat pandemi seperti sekarang ini ada banyak keluarga yang mengalami pergumulan yang kian bertambah. Jadi di masa pandemi ini ada banyak keluarga yang pergumulannya itu bertambah-tambah dan semakin banyak. Dan tentu macamnya ya bermacam-macam. Tidak hanya satu pergumulan, tetapi ada banyak pergumulan. Nah, biasanya ketika pergumulan bertambah, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kemampuan mengelola emosi terkadang juga berkurang. Jadi pergumulannya bertambah banyak, tetapi kemampuan mengelola emosi ini berkurang. Bisa kita bayangkan, kalau masing-masing bagian anggota keluarga lalu mengalami penurunan kemampuan untuk mengelola emosi yang ada, maka yang terjadi seringkali adalah percekcokan dan pertengkaran di antara anggota keluarga yang ada. Betul? Betul ya? Masalahnya tambah, kemampuan mengelola emosi berkurang, maka yang terjadi seringkali percekcokan dan pertengkaran. Nah, kalau itu terjadi setiap hari, bertemu lalu bertengkar, bertemu lalu bertengkar, dan itu terjadi berulang-ulang, maka bisa kita bayangkan juga apa yang akan terjadi dengan kehidupan keluarga yang demikian itu. Saya menduga kasih akan semakin menipis di tengah-tengah keluarga yang setiap hari bertengkar, yang setiap hari cekcok. Kasih itu kian menipis. Yang tumbuh tidaklah kasih, tetapi sebaliknya, yaitu amarah dan kebencian, saling menuduh dan menyalahkan dan sebagainya. Dan endingnya biasanya rusaklah keluarga itu. Pada bulan Agustus dan September yang lalu, kalau Bapak Ibu mencoba membaca-baca di media online, maka Bapak, Ibu, dan Saudara akan menemukan adanya informasi bahwa di masa pandemi ini ternyata angka perceraian itu melambung tinggi. Sempat di bulan Agustus ada video yang viral, ada antrian banyak orang, tetapi bukan antrian sembako, tetapi antrian untuk mengajukan gugat cerai. Dan itu sempat viral dibicarakan oleh banyak orang. Nah, di salah satu wilayah di Indonesia ini, angka gugatan cerai itu bisa mencapai 700 sampai 800 kasus per bulannya. Loh, bisa kita bayangkan. Kan tidak main-main ini. Satu wilayah
tetapi gugatan untuk cerai itu antara 700 sampai 800 kasus. Bahkan salah satu kantor yang ngurusi masalah perceraian dan gugatan cerai ini sempat menutup kantornya beberapa minggu karena memang kewalahan untuk memberikan layanan terhadap kasus gugatan cerai ini. Nah, dari sebagian besar kasus yang ada juga dikatakan dan diketahui bahwa pemicu utamanya adalah masalah ekonomi. Jadi masa pandemi ini banyak baik suami maupun istri yang di PHK, lalu itu membuat kehidupan ekonomi keluarga itu berkurang atau bahkan turun drastis. Jadi persoalan atau pemicu utamanya adalah masalah ekonomi, dan juga diceritakan atau diberitakan yang banyak mengajukan gugat cerai itu adalah istri, bukan suami. Ini bukan maksud apa-apa loh ya, tapi menurut informasi itu yang paling banyak menggugat itu adalah istri, karena sudah tidak tahan dengan keadaan ekonomi keluarga mereka. Nah, ini salah satu contoh pergumulan keluarga-keluarga di tengah pandemi sekarang ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat supaya kita dapat mempertahankan kehidupan keluarga kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini? Nah, Amsal pasal yang ketiga, sebagaimana bacaan kita saat ini, memberikan petunjuk yang baik dan menarik untuk kita gumuli bersama. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah hendaknya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini pesan penulis Amsal atau juru Amsal. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa sebuah keluarga itu terbangun karena ada kasih lalu diikuti dengan janji kesetiaan. Jadi setiap orang yang menikah itu biasanya memang diawali dengan saling mencintai dan mengasihi. Kemudian dilanjutkan dengan janji untuk saling setia. Jadi sebenarnya setiap keluarga sudah memiliki awal untuk saling mengasihi dan saling membangun kesetiaan. Termasuk keluarga kita, saya kira juga begitu. Diawali dengan cinta kasih, lalu dilanjutkan dengan tekad untuk saling setia, maka terbangunlah sebuah keluarga. Dan Amsal mengingatkan kita, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Artinya kalau kita mau membangun kehidupan keluarga dan menjaga kehidupan keluarga ini tetap lestari dan utuh, bahkan terus berkembang dari hari ke hari, maka kasih dan kesetiaan itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita. Dan memang menjaga kasih dan setia untuk tetap ada tidak selalu mudah. Apalagi di tengah-tengah kondisi kehidupan keluarga yang sulit. Nampaknya kasih dan setia ini menjadi sesuatu yang rasa-rasanya ya tidak mudah untuk dipertahankan dan dihidupi. Tetapi disinilah justru panggilan Tuhan kepada setiap kita. Kasih dan kesetiaan itu perlu kita buktikan justru di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Kalau keadaannya baik mungkin tidak ada persoalan. Tetapi ketika keluarga digoncang dengan masalah ekonomi, ketika keluarga digoncang dengan persoalan-persoalan yang lain, kasih dan setia ini yang paling ditantang untuk kita pertahankan dan kita hidupi. Dan itu yang menjadi panggilan kita sekarang ini. Kalau kita berkehendak dan berkeinginan untuk menjaga keutuhan keluarga, bahkan kita dapat membangun kehidupan keluarga dengan baik,
maka kita diundang supaya tidak membuang kasih dan setia dalam kehidupan kita. Terkhusus di tengah-tengah keadaan yang sulit. Lalu pertanyaannya, apa yang dapat kita wujudkan dengan kasih itu? Atau kasih itu dapat kita wujudkan dalam bentuk apa? Ketika misalnya keadaan ekonomi kita terpuruk. Nah, kasih dapat kita wujudkan dalam banyak warna, dalam banyak bentuk. Kasih dapat kita wujudkan ketika kita mau saling memberi. Ini termasuk bagian kasih, saling memberi. Memberi itu tidak selalu uang atau materi, tetapi memberi ini juga dapat berupa kesempatan dan waktu. Misalnya, ketika pasangan kita harus di PHK, dan ketika kita mau memberi waktu, memberi kesempatan, kalau suami yang di PHK lalu sang istri bilang, "Dah mas, kita cari kesempatan, atau kita berusaha untuk menemukan kembali pekerjaan yang baru." Ini bukti kasih dengan cara memberi. Ketika persoalan-persoalan yang lain lalu kita memberikan waktu kepada keadaan itu, ini juga membuktikan bahwa kita sedang mempraktekkan kasih. Jadi saling memberi ini bukti kasih. Lalu yang kedua, saling memaklumi. Saling memaklumi. Karena keadaannya sulit, kalau masaknya kurang mewah ya perlu dimaklumi, misalnya begitu. Ini juga kasih. Sudah keadaannya sulit, kepengennya makanya yang enak-enak, nah ini menjadi persoalan tentunya. Nah, saling memaklumi ini juga perlu dibangun di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Lalu yang ketiga, saling menjaga, dan yang keempat, saling memaafkan. Kasih dapat kita wujudkan dengan banyak cara dan banyak hal. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui juru Amsal ini. Ketika kita mau membangun keluarga, maka kasih dan kesetiaan itu mesti tetap ada dalam kehidupan kita. Keluarga yang mengasihi berarti keluarga yang menyediakan diri untuk saling memberi, saling memaklumi, saling menjaga, dan saling memaafkan. Dan mari kita bangun pertama-tama itu dalam keluarga kita masing-masing. Lalu kemudian kita praktekkan dalam lingkungan yang lebih luas. Seraya kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan dan dimampukan dan usaha kita berhasil. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menjaga kasih dan setia tetap ada dalam kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Karena kasih dan setia itulah yang akan menolong kami untuk kami dapat melewati segala keadaan yang ada dalam kehidupan berkeluarga kami. Beri kemampuan kepada kami untuk saling memberi, saling memaklumi,
saling menjaga dan saling memaafkan sebagai bukti kasih kami. Jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama menanggapi panggilan-Mu di dalam sakramen perjamuan sedunia, kami juga memohon berkat, sehingga sakramen perjamuan yang kami terima mendatangkan kekuatan iman kami, dan juga menumbuhkan tekad dan semangat kami untuk membangun kasih dan setia, baik di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, maupun di lingkungan yang lebih luas. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, atau yang kita kenal dengan sakramen perjamuan sedunia. Nah, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan sesungguhnya didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan sedunia ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita melalui pujian, Kidung Pujian 183, bait yang pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Dalam perjamuan ini kita akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan dan dicurahkan untuk kita. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk kita. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Terima, kita makan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi yang sudah menerima roti, mari kita makan bersama-sama dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Mari kita makan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk kita sebagai jaminan keselamatan kita. Anggur dalam perjamuan ini adalah lambang darah Tuhan yang dicurahkan dan menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Terima, kita minum bersama-sama.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita minum bersama-sama anggur dalam perjamuan ini dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan telah dicurahkan menjadi jaminan keselamatan kita. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur karena kita telah diperkenankan oleh Tuhan untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan, di mana kita menghayati kebersamaan kita sebagai keluarga Tuhan di tengah-tengah umat di dunia ini. Dan oleh karena itu mari kita menaikkan syukur melalui puji-pujian dan kita mengatakannya dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita hendak mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah dilimpahkan kepada kita, termasuk sakramen perjamuan dalam ibadah ini, melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 136, ayat 1 dan 2, demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersamaan dengan mengaturkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur atas kecukupan dari Kau.
marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur jika dalam ibadah ini Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk mengaturkan persembahan sebagai tanda syukur kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan berkati sehingga dapat menjadi alat untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di bumi. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip kesalahan dan dosa, kami memohon pengampunan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita tanggapi firman Tuhan yang telah kita terima hari ini dan terus memohon agar Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. PKJ 289 bait 1 dan 4. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembalilah ke aktivitas Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam keseharian, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.